Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita adalah pertemuan kita yang kedua dalam kelas Matan Al-Jurmiyah ya, Matan Al-Jurmiyah, karena pertemuan kita yang kemarin yang pertama dan ketika itu berapa orang kita yang ada dia? Tiga orang, dan alhamdulillah hari kedua ini kita sudah ramai gitu kan. Dan seperti biasa juga mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Irfan ya, kelas ini memang diperuntukkan bagi kawan-kawan yang ingin memperdalam lebih lanjut tentang kaidah nahwu ya. Dan seperti yang kita ketahui, bahasa Arab itu dalam susunan kaidah bahasa itu terdiri dari dua yang asasi harus kita kuasai, yaitu nahwu dan sharaf. Artinya bagi kita yang ingin menguasai bahasa Arab, maka kita tidak bisa abaikan penguasaan ilmu dasar nahwu itu. Dan ilmu dasar yang paling populer nahwu itu, kitab yang biasa dipakai itu adalah Matan Al-Ajurumiyah. Boleh dibuka, Malish? Jadi Matan Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh As-San Haji ya, atau dikenal dengan Ibnul Jurum ya. Dikenal Ibnul Jurum. Nah, pada pertemuan ini yang kita agendakan, fadhal. Kita agendakan kurang lebih selama boleh di sini atau di mana juga boleh, biar nyaman aja, enggak apa-apa. Oke, kita agendakan selama kurang lebih 12 pertemuan. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, karena pengalaman saya kemarin sewaktu saya adakan online itu bisa kita memang tidak kita tuntaskan dalam 12 pertemuan dikarenakan ada kondisi kelas yang sedikit kurang memungkinkan untuk diselesaikan, karena secara secara level teman-teman itu ternyata tidak sama dalam levelnya. Tapi begitupun kita targetkan mudah-mudahan bisa kita selesaikan Matan Al-Jurmiyah tersebut. Nah, saya berharap juga teman-teman yang pernah belajar di nahwu sebelumnya gitu ya, dan kembali mencoba merefresh, dan hal-hal yang mungkin yang belum diketahui, yang belum dipahami, silakan nanti boleh ditanyakan dan diskusikan aja. Karena sifatnya kelas kita ini kan biasanya kelas-kelas yang kita selenggarakan di MCC itu terbatas ya. Terbatas itu dalam artian dengan kapasitas 10 sampai 15 itu masih bisa bisa kita pantau gitu. Artinya teman-teman yang masih belum paham gitu kan, silakan ahlan untuk berdiskusi, berdialog gitu kan, agar lebih paham gitu ke depannya gitu ya. Nah, makanya kita makai kitab Matan Al-Jurumiyah. Untuk syarahnya sebenarnya Jurumiyah itu banyak syarahnya, banyak sekali syarahnya ya. Tapi untuk di kelas ini saya akan mensyarahnya itu mengambil dari At-Tufatus Saniyah gitu ya. Fokusnya di kitab Matan Al-Jurumiyah, syarahnya di Tufatus Saniyah. Penekanannya adalah di matannya sebenarnya. Dan saya akan eksplorasinya lebih lanjut seperti yang di pertemuan pertama. Kita akan jelaskan sedetail mungkin ya hal-hal yang harus kita ketahui dalam persoalan kaidah-kaidah bahasa Arab yang kita sebut dengan nahwu ya. Dan sekali lagi kita sampaikan, fokus kita adalah di nahwu ya, belum masuk ke sharaf, walaupun nanti akan banyak disinggung tentang sharaf. Nah, memang problemnya di antara masalahnya itu ketika kita belajar nahwu, bagi yang pemula ketika disinggung sharaf masih agak kebingungan gitu. Tapi ala kulli hal ini merupakan langkah awal ya bagi kita semua yang hadir di sini. Kalau dulu pernah belajar nahwu, mungkin pemantapannya di kelas di saat inilah kita akan memantapkan bagaimana kita memahami nahwu yang dengan baik dan benar. Dan seperti yang sudah disampaikan dan antum juga barangkali sudah tahu ya, untuk kemarin sudah diinformasikan dari Ustaz Irfan, kelas ini akan selalu di-record gitu. Jadi artinya record itu bisa kawan-kawan manfaatkan untuk sesekali kalau yang mungkin tidak bisa hadir ya, bisa diulang kembali gitu ya, untuk menambah pemahaman kita. Dan untuk setiap pertemuannya memang walaupun ada murojaah kita, tapi sifatnya hanya pengulangan sedikit saja. Jadi kita tidak
mengulangi materi yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu gitu, walaupun banyak tidak hadir, tapi kita akan murojaah sedikit. Selebihnya nanti antum boleh nanti tanya dan diskusi dan lain sebagainya. Jadi sifatnya diskusi terbuka saja ya, dan saya lebih menyenangi diskusi terbuka gitu. Dan selama ini yang kita selenggarakan kelas kita ini bukan seperti kebanyakan daurah-daurah yang seperti di madhyafa yang ada gitu. Antum cuma duduk mendengar pulang, enggak. Tapi antum juga dituntut untuk silakan kalau antum misalnya ada banyak pertanyaan silakan didiskusikan. Dan beberapa kali juga saya suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat antum bingung gitu ya. Kayak kemarin gitu ya, ketika kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan huruf dengan ikhtalafal ulama, ada yang mengatakan huruf hijaiyah, ada yang mengatakan huruf yang lain dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kitanya itu makin tersadar dalam memahami sesuatu itu kita harus melibatkan diri kita secara aktif gitu ya, sehingga nanti dari diskusi di kelas kita ini ya kita bisa memahaminya itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Begitupun yang namanya manusia, saya selaku pengantar, pengajar, mungkin ada kekeliruan, nanti antum ahlan untuk mengkoreksi kalau kekeliruan yang ada gitu ya. Sebab al-kamal lillah ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, semua kita dalam kondisi belajar ya, bedanya saya lebih belajar duluan dari antum. Nah, begitu ya. Maka kewajiban kita yang belajar lebih dahulu wajib mengajarkan kepada pembelajar sesudahnya, gitu ya. Kalau misalnya ada kekeliruan, kesalahan atau perbedaan pemahaman, nanti boleh kita diskusikan lebih lanjut ya. Khair, mungkin itu sedikit pengantar ya untuk kita masuk selanjutnya. Type. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, karena kemarin kita sudah membahas tentang ta'rif apa yang disebut dengan kalam ya. Lalu kemudian pembagian kalam, ada isim, ada fi'il, ada huruf ya. Dan nanti insyaallah ini kita akan membahas tentang alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Walaupun kemarin sudah disebutkan salah satu tanda huruf itu apa gitu ya, tanda isim itu apa gitu ya. Tanda isim itu apa ya. Kemudian nanti kita masuk tanda huruf dan lain sebagainya. Ala kulli hal, itu yang ingin saya sampaikan di awal sebelum kita masuk kepada tanda-tanda isim dan kita memurojaah sedikit tentang materi kita kemarin. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, diusulkan dan lain sebagainya. Fadhal. Ada kira-kira yang mau ditanyakan, diusulkan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Baik. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita sebelum masuk ke alamat kita harus pastikan dulu saat belajar nahwu itu kita harus memahami kalam itu apa, gitu ya. Karena pertama sekali penulis mengatakan membuat itu kan al-kalamu wal lafzu al-murakkabu mufid badi. Itu paling dasar itu. Jadi seperti yang kita katakan, jadi ketika berbicara nahwu, maka kalam yang kita maksudkan di situ adalah biasanya terdiri dari ya al-lafzu ya, al-murakkabu, apalagi al-mufidu, al-wad'u, gitu ya. Kita pakai sigatnya, sigat al semua ya. Nah, ini yang kita sebut dengan unsur kalam ya, unsur kalam. Kenapa kita harus mengetahui kalam? Dalam bahasa sederhana, kalam itu kita artikan perkataan ya, bahasa kita ya. Terjemah yang paling dekat itu adalah perkataan, al-kalam ya, al-kalam. Kasratul karam, musarsarah ya. Jadi banyak bicara ya. Jadi perkataan. Nah, kenapa perkataan yang harus kita katakan? Karena nanti kita ketika belajar nahwu ya, itu kita berkewajiban untuk menganalisis setiap perkataan yang muncul. Maka dari itu nanti perkataan itu jenisnya ada 3. Gitu ya, jenisnya ada 3. Dan ketiga jenis perkataan kalam yang ada ya, kalam itu nanti dia terbagi 3 ya, katakan ya, kita sebut nanti al-ism ya, kemudian al-fi'lu, al-harfu. Nah, ini jenis dari kalam. Nah, ketiga jenis ini ya, katakan dia mestilah mencakup 4 komponen dasar: lafaz, murakkab, mufid, wada'. Gitu ya. Baik. Nah, untuk mengetahui lafaz, murakkab, mufid, wada',
Coba siapa yang kemarin di antara 3 orang yang hadir, coba beri penjelasan singkat, sederhana, tepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Fadhal, siapa boleh? Boleh, Fadhal. Siapa saja boleh yang 3 hadir, yang 3 orang hadir, Fadhal. Fadhal, siapa saja boleh. Waduh, kalau disuruh menjelaskan tunjuk-tunjukkan begini. Ayo, coba, ayo silakan. Atau bagi satu-satu dulu lah, Labzun. Siapa yang ngambil Labzun? Fadhal lah, Fadhal. Labzu terdiri dari Labzu terdiri dari huruf-huruf yang ada di huruf hijaiyah. huruf hijaiyah. Oke. Baik. Ada lagi penjelasannya? Ada lagi? Oke, cukup. Silakan berikutnya murakab. Murakab itu susunan kata 2 atau lebih. 2 atau lebih. Oke, kalau di sini terdiri dari huruf hijaiyah, di sini susunan 2 kata atau lebih. Oke, sekarang berarti antum dapat asoba bil ghair antum nih. Mufid dengan wada, dua-dua. Fad. Mufid ini adalah memahamkan. Memahamkan. Seseorang berkata dan yang mendengarkan ini harus paham. Heeh. Tidak ada mestilah antara keduanya. Tamam. Kemudian wada. Wajah itu kalimat asli dari Arab yang maknanya dari orang Arab. Kalimat asli dari orang Arab, kalimat asli bahasa Arab dan maknanya itu dari orang Arab. Oke ya, itu secara umum ya. Mohon maaf kita tidak bisa uraikan lebih lanjut, dan tentu silakan di murojaah lagi ya di record yang ada, di rekaman yang ada. Nah, intinya kalam itu mesti terdiri dari 4 ini. Terdiri dari huruf hijaiyah, alif sampai ya. Oke, tersusun dari 2 kata atau lebih, gitu ya. 2 kata atau lebih itu misalnya contohnya ya, fi itu kan huruf. Gitu ya, fi huruf, al masjid ya, fil masjid. Nah gitu, makanya nanti yang murakab ini biasanya itu dia masuk susunan jumlah mufidah atau sibul jumlah, gitu ya, sibul jumlah mufidah atau sibul jumlah. Kenapa tidak satu? Karena nanti kalau satu bukan kalam namanya, kalimah, gitu ya, kalimah. Maka kalimah nanti ini satuan-satuannya, ini kalimah, gitu ya. Nah, kalam itu jamaknya atau kalim. Nah, begitu ya. Jadi tersusun. Lalu mufid hendaknya ya, al-mufid itu dia harus bisa dipahami. Kalau misalnya ada tersusun dari huruf hijaiyah, kemudian terdiri dari 2 kata lebih, tapi tidak bisa dipahami, itu tidak mufid. Fa huwa laysa bil kalam. Ya, dia tidak dimaksud dengan kalam. Nah, maka dia harus mufid gitu, mufid. Contoh nanti yang nggak bisa dipahami, dia menggunakan huruf syartiyah. Kalau antum pernah tahu sebelumnya huruf syartiyah. Ya, in ja'al ustazu topleh. Bahasa Mesirnya. Jika ustadz datang, jika guru itu datang, ba'din, kan gitu kan, terus ngapain gitu, itu nggak bisa dipahami. Hadza laysa mufid, gitu ya, hadza mufid. Dan wada ini penting karena banyak susunan. Jadi contohnya, kalaupun dia tertulis dari huruf hijaiyah, gitu ya, tapi penggunaan bahasanya adalah bahasa Indonesia, itu jadinya bukan bahasa Arab namanya, Arab Melayu atau Arab Jawi. Gitu ya, sebagaimana kita pelajari, pernah kita belajar katakan di Indonesia ya, tulisan Arab tapi bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, itu tidak, atau dengan kata-kata orang asing yang orang Arab juga tidak mengetahui, atau dengan istilah Arab, gitu ya, tapi diarabkan, istilah Arab yang dibuat oleh orang non Arab, gitu. Saya contohkan itu seperti Abu Sya'rin, gitu ya. Abu Syauqin gitu, untuk menunjukkan apa? Abu Sya'rin rambutan, Abu Syauqi durian. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena dia banyak jadi abu gitu ya. Banyak rambut ya, jadi Abu Sya'rin gitu ya, rambutan gitu ya. Nah, itu tidak ya. Maka wada itu apa yang digunakan Arab, apa yang dituliskan oleh orang Arab dan digunakan oleh Arab, itu wada namanya. Nah, itu menurut penjelasan yang disebutkan oleh Tuhfatus Saniyah. Nah, lalu masing-masing kalam ini nanti isim, fi'il, huruf, nanti silakan dilihat lagi. Isim dalam bahasa yang sederhana kita sebut kata benda, ya. Benda, ya, ini pekerjaan. Nah, ini huruf. Ingat, huruf di sini bukan huruf hijaiyah ya. Bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah adresnya jelas. Khalas ya nih, tidak ada perdebatan di sana. Karena huruf hijaiyah yang tersusun dia menjadi satu itu disebut dengan kata. Tapi huruf di sini nanti maknanya lebih kepada zaraf dan huruf-huruf yang lain, dan banyak ini ya. Nanti ada huruf jar, ya, kemudian ada huruf qasam dan lain sebagainya.
Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau yang isim bagaimana? Yang benda, ya seperti meja, maktab, kursi, misbah, ya, dan lain sebagainya. Ada albab, dan lain sebagainya ya. Saburo, itu isim. Nah, ma'ruf kita. Lalu fi'il, ada pekerjaan. Pekerjaan apa? Sesuatu yang dilakukan, gitu ya. Maka nanti perbedaannya nanti semua madalla ala ma'na fi nafsiha, madalla ala ma'na fi nafsiha, madalla ala ma'na fi ghairiha. Nanti yang berbeda nanti di sini di huruf. Gitu ya. Karena semua nanti ini yang menunjukkan dirinya. Menunjukkan pengertian untuk dirinya. Bedanya nanti antara isim dengan fi'il adalah ghairu muqtaranin bizamanin, ya, tidak berkaitan dengan masa. Di sini muqtaranin bizamanin, berkaitan dengan masa. Masa itu waktu. Artinya ketika disebutkan meja, meja itu dulu, sekarang, akan datang, tetap kita sebut meja. Dia tidak berubah. Lam taktarin, ghairu muqtarin. Jadi tidak berkaitan dengan waktu dulu, sekarang, akan datang. Berbeda dengan fi'il yang seperti kita ketahui. Makanya nanti di fi'il itu ada yang kita kenal fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Karena dia apa? Muqtaranan bizamanin minal azminati tsalatsa. Ya, berkaitan dengan salah satu masa di antara 3 masa yang ada. Maka saat kita menyebutkan jalasa, fa huwa madhi, ya, fi'il madhi. Ya, kalau artinya dia sudah duduk, dia telah duduk. Kalau misalnya yajlisu, dia sedang duduk, fawal hadir, ya, mudhari. Begitu ya. Atau ijlis, duduklah, lil mustaqbal, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti di sini muqtaran, ghairu muqtaran, yang membedakan muqtaran bizaman. Nah, kalau di sini muqtaran, kalau di sini ghairu, di sini muqtaran bizaman. Nah, nanti kalau di sini semua kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha, fi nafsiha di sini dalla, ya, makna fi ghairi. Ya, jadi artinya makna huruf tidak bisa berdiri sendiri kecuali apa? Disandingkan dengan kata sebelum atau sesudahnya. Maka saat dikatakan wa, apa arti wa? Dulu sewaktu belajar kita pasti artikan dan. Kenapa? Karena waw banyak digunakan untuk arti dan. Kalau dia sifatnya atau jenisnya atof, ya, atof, baru kita artikan dan. Tapi waw terkadang tidak hanya atof, bisa qasam. Maka wa yang dia qasam tidak dan artinya, tapi demi. Jadi kalau misalnya kita katakan wallah, kita tulis begini, kita nggak bisa ngartikannya. Gitu ya, tergantung cara ngebacanya. Nah, gitu. Dan begitu juga huruf yang lain, fi, bi, ya, li, dan lain sebagainya. Dia mesti ada yang merangkaikannya. Makanya fi ghairiha. Ya, min juga seperti itu. Jadi ini teknik juga bagi kawan-kawan ingin memahami sebuah teks bahasa Arab, apalagi kalau dia punya minat untuk menjadi seorang penerjemah yang baik, ya, dia harus disesuaikan dengan padanan kata dan maksudnya, gitu ya. Seperti min. Kalau misalnya dulu kita belajar bahasa Arab, min itu apa artinya? Dari. Salah. Karena dia tidak punya makna sebelum dia disandingkan. Sebab nanti kalau dikatakan min itu dari, tazawwajtu min Aisyah. Aku menikah dari Aisyah. Bingung kita, bingung kita semuanya itu. Bagaimana kita menerjemahkan aku menikah dari Aisyah? Nggak ada dalam susunan bahasa Indonesia. Ya, yang ada itu saya menikah dengan, kan gitu kan? Ah, tapi kan bukan min. Tapi kan bukan bi, min di situ. Nah, itulah pentingnya belajar nahwu, bahwa min di situ bukan untuk, ya, huruf jar yang diartikan sebagai ibtida, ya, tapi dia maknanya huruf jarnya maknanya dia termasuk dia lil ma'iyah juga, bi dikatakan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, itu pembahasan kita kemarin. Baik, itu murojaah kita singkat ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-ismu yu'rafu, kemarin sudah ya. Jadi tanda-tanda isim ada khafat, ada tanwin, ada alif lam, ada huruf khafat. Ya, semua ini ya, khafat, tanwin, alif lam, huruf khafat ini merupakan tanda isim. Setiap yang masuk khafat, tanwin, ada alif lam, huruf khafat, ya, seperti min, ila, an, ala, fi, rubaba, kaf, lam, huruf qasam, waw, ba, ta, itu disebut dengan isim, ya. Dia disebut dengan isim. Dan kemarin kita sudah terakhir di pembahasan
ya huruf qasam yang ada. Sekarang alamatul fi'li. Taib, siapa yang mau baca matannya? Fadhal. Alamatul fi'li wal fi'lu yu'rafu. Tafadhal. قال المصنف رحمه الله الفعل يعرف بالقد والسين وسوف والتأنيث الساكن. Tamam, baik ya. Nah, sekarang kita fokus nih. Yang kedua, tadi tanda isim sudah ya. Tanda isim apa tadi? Tanda isim itu pertama al-khafad ya. Khafdin. Khafdun itu apa? Dia berbaris bawah, majrur. Majrur itu imma dia dengan apa namanya? Dengan huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Maka semua huruf min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam ini saat masuk sebuah isim setelahnya, maka isim sesudahnya dia harus majrur atau makhfud, khafad. Ya. Tanda majrur khafadnya itu ya imma dengan kasrah, itu tanda asli, ya imma dengan tanda pengganti. Nanti ada ya, ada fathah dan lain sebagainya. Nanti kita belajar di i'rab ya. Nah gitu. Tapi pada umumnya kalau dia tidak ada, kalau pada bentuk yang dasar misalnya isim mufrad, dia selalu kasrah. Fil masjidi. Nah, begitu ya. Fi baitin, ya. Fi madrasatin, gitu ya. Selalu baris bawah. Ya imma dia tanwin atau tidak tanwin. Nah, begitu ya. Nah, kemudian nanti tanwin. Tanwin gitu. Ketika in, an, in, un, lalu ada alif lam, al masjidu, kemudian ada huruf qafat tadi yang disebutkan. Nah, sekarang yang fi'il. Fi'il kata musannif wal fi'lu yu'rafu. Fi'il diketahui. Itu ya. Itu nasnya ya. Nasnya matanya wal fi'lu yu'rafu. Dan fi'il itu, fi'il apa tadi kita sebut? Kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa ditandai dengan apa? Yu'rafu, ditandai. Ingat, yu'rafu ini bina apa? Ada maklum, ada majhul. Bina apa? Majhul. Namanya dalam bahasa Arab bina majhul. Bina majhul itu kalau misalnya untuk madhi rumusnya apa? Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Awal hurufnya dia dhamma dan huruf sebelum akhirnya dia kasra. Masalan fa'ala menjadi fu'ila, daraba, duriba dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Baik, kalau dia mudhari nanti dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ya, jadi didomahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Kalau misalnya yaf'alu menjadi dhammah di awal yu. Fathah sebelum akhir lu, gitu ya. Karena sebelum huruf lam akhirnya itu huruf ain, maka ainnya menjadi fathah. Tidak lagi yaf'alu tapi menjadi yuf'alu. Yadribu menjadi yudrabu. Gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik ya. Maka di sini wal fi'lu kata musannif yu'rafu dan fi'il itu diketahui dengan cara apa? Pertama, qad. Ya, qad. Kalau kita nemukan kata qad dalam satu kalimat, dipastikan setelah qad itu adalah fi'il, bukan huruf, bukan isim. Gitu ya. Qad. Yang kedua, sin. Kalau kita menemukan ada sin di hadapan yang merupakan tambahan dari sebuah fi'il, maka itu pastikan dia fi'il. Cuman agak repot kalau misalnya kita memang tidak mengetahui bahwa sinnya itu apakah sin merupakan tambahan atau huruf asli daripada fi'il tersebut. Nah, begitu, atau isim tersebut, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Begitu juga dengan saufa, gitu ya. Ada sin, ada saufa, dan terakhir ada ta'nis as-sakinah. Ada ta yang sukun untuk menunjukkan muannats. Nah, gitu ya. Jadi ada berapa? Qad, sin, saufa, ta ta'nis sakinah. Nah, ada 4 tanda cara menentukan bahwa kata tersebut adalah fi'il. Ya, di dalam penjelasan matan al-jurumiyah. Nah, gitu ya. Dalam penjelasan matan al-jurumiyah. Ya, masalan
Kita lihat contohnya di Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Gitu ya. Qad aflahal mu'minun ya. Qad qamatis shalah gitu ya. Nah, dari sisi makna nanti beda ya. Jadi qad itu di dalam Al-Qur'an ya, masalah kita sebutkan qad aflahal mu'minun. Pertama tanda tadi qad ya, kita buat tanda satu qad, contohnya qad aflahal mu'minun. Baik, di sini ada qad, fokus kita di sini qad. Ini merupakan yang menandakan bahwa kata ini adalah al-fi'lu. Maka fi'lu di sini fi'il apa? Fi'il apa di sini jenisnya? Madhi. Oke, ini fi'il madhi ya. Qad aflahal mu'minun. Karena dia ada kata qad, setelahnya itu aflaha, maka aflaha di sini adalah fi'il madhi. Contoh yang lain nanti qad qamat as-shalah. Oke ya, qad qamat as-shalah ya. Qad qamat as-shalah. Di sini ada qad, maka di sini adalah al-fi'lu dan jenis fi'ilnya adalah al-madhi. Nanti kita akan pelajari apa itu fi'il madhi. Taib ya. Nah, begitu dia. Al-fi'lu qad qamatis shalah. Taib. Nah, untuk maknanya di dalam kitab Tuhfatus Saniyah itu disebutkan kalau qad masuk dalam fi'il madhi ya, dikatakan dia ada dua makna. Imma dia tahqiq, imma dia takrib ya. Catatannya sudah di-share ya Irfan ya, yang catatan bahasa Indonesia yang saya buat. Yang ada MCC-nya. Iya, yang bahasa Indonesia. Ya, itu ringkasan yang saya buat ya di catatan itu. Taib. Imma dia tahqiq, imma dia takrib ya. Nah, yang untuk tahqiq itu contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Ma makna tahqiq? Penegasan. Iya, penegasan, memastikan, ya, begitu ya. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, itu memastikan, ya, memastikan, menegaskan dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika disebut qad aflahal mu'minun. Nah, ini yang paling banyak. Biasa kita ngartikan qad apa dalam bahasa Indonesia? Sungguh telah, itu begitu. Nah, makna sungguh itu adalah representasi untuk menegaskan. Makanya kita ngartikannya sungguh. Gitu. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi maknanya apa tadi? Tahqiq. Gitu. Itu makna yang pertama, ya. Itu makna yang pertama. Makna kedua, selain tahqiq, maknanya ketika ada qad itu litaqrib, menunjukkan masa waktu yang sudah dekat, mendekati. Maka saat kita contohnya kedua, qad qamatis shalah, ya, tidak kita artikan tahqiq, sungguh telah berdiri sholat, tidak. Tetapi qad qamatis shalah, ya, artinya apa di situ dikatakan? Ya, telah datang waktu sholat. Ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat. Gitu ya. Itu makna dari qad yang disebutkan ya pada fi'il madhi ya, seperti yang diterangkan di dalam kitab Tuhfatus Saniyah ini. Nah, qad juga bisa masuk dalam fi'il mudhari'. Qad bisa masuk dalam fi'il mudhari' ya. Dia maknanya dalat ala ahadi maknain. Ada dua maknanya juga. Ya. Ada dua di sini dikatakan, ya imma dia taklil, ya imma dia taksir. Taklil berasal dari kata qalil. Ma makna qalil? Sedikit. Taksir berasal dari kata kasir, banyak. Maksudnya bagaimana? At-taklil untuk menunjukkan sedikit. At-taksir untuk menunjukkan banyak, ya. Nah, di sini contohnya ya dalalatuha ala taklil fa nahwa qauluka ya qad yasduqul kadzub. Nih.
Ini masuk dalam fi'il mudhari ya. Kita lihat. Qad yasduqul kadzub. Ya, qad yasduqul kadzub. Ya, qad yasduqul kadzub. Apa artinya qad yasduqul kadzub ini? Sedikitnya orang yang Ya. sedikitnya. Ya, sodako ini apa arti katanya? Sidqun. Artinya apa? Jujur. Kadzub, bohong. Jujur, bohong. Ini kan dua hal yang bertolak belakang. Gitu ya. Maka ketika terjadi dua hal yang kontradiksi, dimasukkan kata qad ini, yang kita pahami maknanya, orang yang berbohong itu dia jujurnya sedikit. Gitu. Qad yasduqul kadzub. Kalaupun dia jujur, pernah jujur, itu sangat jarang sekali. Kenapa? Karena dia maknanya kadzub. Fahuwa kadzib. Dia memiliki sifat kizbun. Gitu ya. Maka qad yasduqul kadzub. Gitu. Sama halnya dengan contoh yang lain. Qad yajudul bakhil. Al-jud, ya, dengan al-bakhil. Ini baina sama awal art, antara minyak dan air. Satu pemurah, satu bakhil. Maka masuk qad sebelumnya, qad yajudul bakhil. Orang yang bakhil itu, ya, itu sangat sedikit berbuat kedermawanan, kebaikan, pemurah, itu sangat jarang sekali. Nah, itulah maknanya di sini litaklil. Gitu ya. Nah, nanti ada juga untuk litaksir, ya. Litaksir, ya, masalan qad yanalul mujtahid bughyatah, ya. Jadi mujtahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu dia banyak memperoleh, ya, tujuan-tujuan bughyata ataupun ya katakan hasil, ya, yang dia dapatkan. Nah, gitu. Nah, itu untuk menunjukkan. Jadi intinya yang kita sebutkan tadi, qad itu merupakan tanda di dalam fi'il, ya, baik dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Setelah qad itu dipastikan kalimatnya adalah fi'il, bukan huruf, ya. Baik dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Tapi tidak masuk fi'il amr, ya. Baik. Yang berikutnya tanda kedua adalah sin dan saufa. Sin dan saufa disebut dengan harfu taswif. Taswif itu maknahu penundaan. Ya, saufa tadi, sawwafa yusawwifu taswifan. Penundaan. Maksudnya apa penundaan? Akan. Menundakan berarti akan. Maka selalu kita artikan sa itu atau saufa itu dalam bahasa Indonesia akan. Masalan, sayaqulus sufaha'u minan nas. Ya, atau contoh yang sederhana, sa'adhabu ilal madrasah. Gitu ya. Sa'adhabu ilal kulliyah. Gitu ya. Saat beribuka. Gitu ya. Sa. Itu maknanya taswif, artinya penundaan. Artinya saat kita menemui atau menemukan kata sa, masalan sa'azhabu, maka sa ini adalah penanda yang menandakan kata azhab adalah al-fi'lu, laisal ism walal harf. Nah, gitu. Begitu juga dengan saufa, ya. Saufa yu'tihim ujurahum. Saufa azhabu ilal madrasah. Gitu ya. Saufa azhabu ilal madrasah. Nah, dalam beberapa keterangan di dalam kitab nahwu itu disebutkan saufa itu yang membedakan satu fi zamanin ba'id wa fi zamanin qarib. Lebih dekat yang sin untuk melakukan pekerjaannya daripada yang saufa. Gitu ya. Jadi kalau sa'azhabu bimana ya mungkin beberapa menit lagi ya gitu ya. Beberapa jam gitu. Tapi kalau saufa azhabu, wah, mungkin 3 jam atau mungkin bahkan besok gitu. Yang penting dia akan gitu ya, akan pergi gitu ya. Nah, itu ya. Gimana? OTW. OTW kayaknya sama itu. OTW ya bener ya. OTW dari kamar ke kamar mandi. Baik ya. Berikutnya tata nisakina ya. Yang kedua tadi kan sin, saufa, sekarang tata nisakina. Apa yang maksud dengan tata nisakina? Tata nisakina itu ya masuk huruf ta yang menunjukkan muannas dan dia berbentuk sukun.
Nah, ini terdapat dalam mana ya? Masalah kita temui dalam fiil ya yang dhamirnya hiya pada fiil madi. Qalat, zahabat, darabat, jalasat, akalat. Semuanya itu disebut dengan ta ta'nis sakinah ya. Karena masalah zahaba fi'lul madhi untuk dhamir huwa. Tapi ketika dia masuk ke dalam ini yang tadi saya bilang, kalau antum pemula agak repot kalau misalnya antum belum belajar tasrif ya. Tapi intinya saya ingin menyampaikan di sini ya, zahaba itu untuk huwa. Kalau untuk hiya dia menjadi zahabat. Ya, ini hiya. Oke. Mana ta ta'nis sakinahnya? Ini. Oke. Itu yang disebut dengan ta ta'nis sakinah yang menunjukkan dia muannas. Gitu. Saya ingin tanya, antum semua di sini sudah hafal tasrif fi'il madhi tidak? Ada yang belum hafal? Ada? Kalau yang belum hafal, hafal ya. Gitu ya. Ya minimal yang masih yang mujarotnya, fi'il madhi mujarot, yang sulasi mujarot kan gampang itu ya. Ya fa'ala, fa'ala, fa'alat dan seterusnya. Ya, dan seluruh timbangan yang ada, zahaba, zahaba, zahabat dan seterusnya. Ya. Gimana? Yang lugawi? Maksudnya lugawi gimana? Iya, untuk yang fiil ya, imma dia fiil madhi atau imma dia fiil mudhari gitu. Seluruh dari dhamir yang ada yang 14. Huwa, huma, dhamir sudah hafal semua ya? 14 dhamir ya. Itu dipastikan untuk harus hafal. Karena kalau antum dhamir enggak hafal, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 14 dhamir yang ada itu antum kerepotan nanti untuk ngerubah dari satu fiil ke fiil yang lainnya. Baru fiil ya, belum lagi nanti berubah dari fiil madhi ke mudhari, mudhari ke masdar, masdar ke fiil fiil amar ya. Kemudian amar nanti isim fa'il menjadi isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat dan sebagainya. Maka kuncinya itu nanti dalam tasrif ya, tidak khusus dari sini. Makanya saya selalu sampaikan ya, walaupun kita mendalami di kitab nahwu, tapi nanti tugas kita adalah harus mendalami di tasrifnya juga. Taib, itu ya tanda kedua ya. Dan antum selalu temui ya. Nanti akan sedikit berbeda. Contoh nanti kalau di dalam kitab ini dijelaskan iz qalatim ra'atu imran, itu ayat Al-Qur'an ya. Nah, walaupun tanya tidak taknis, tapi dia di situ adalah hakikatnya adalah ta taknis. Ya. Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu ada kita temui iz qalatim ra imra ya gini ya, izqalat imraatu. Oke ya, izqalat ya, asluhu izqalat ya, imra'a tuh begini aslinya. Nanti rumusnya di dalam nahwu disebut nanti iltiqa sakinain, bertemu dua sukun. Mana sukun? Sukun yang pertama, sukun yang kedua. Karena alif itu selamanya sukun ya. Kalau ada alif yang berbaris itu bukan alif namanya. Apa namanya? Hamzah. Gitu ya. Maka kata imra'ah ini alif, ini sukun. Ta di sini sukun. Sukun ketemu sukun, maka dia harus berbaris bawah. Jadi bacanya izqalatim. Gitu ya. Tetap itu namanya tak sakinah. Ya, kenapa? Berasal dari kata qala, qalat. Qalat. Yang digarisbawakan yang kata pertama. Iya, semuanya begitu. Antum kalau temui dua sukun itu pasti berbaris bawah kata sebelumnya. Kalau imro'at di situ tani sakinah atau tamarbuta? Tamarbuta itu untuk menunjukkan muannas. Dia fa'il ya, fa'il dari kata qalat. Atau imro'at di situ ta sakinah? Bukan. Yang dimaksud ta sakinah itu, ta sakinah itu untuk fi'il ya. Kalau itu ta itu ta marbuta. Marbuta itu artinya apa? Yang dikaitkan, rabata. Ya, rabata yarbutu, marbutun. Ya dikaitkan, ya dipasangkan dia. Jadi Pak Muhammad Islam enggak
Sama. Qad termasuk ya, qad qamatis shalah. Sebelumnya antum mikirnya apa? Qad qamatis shalah, qad qamati. Enggak ada fi'il itu enggak ada qamati, yang ada qomat. Gitu ya. Jadi namanya iltiqa sakinain, bertemu dua sukun, ya. Jangan salah baca, nanti jadi istilah fikih. Iltiqa khitanain. Itu pembahasan fikih kita ya kemarin ya. Gitu. Kalau iltiqa sakinain bab nahum, bertemu dua sukun. Kalau iltiqa khitanain bertemu dua khitan. Itu bab mandi janabah. Ya, pembahasan kita fikih kemarin ya. Oke, baik. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Itu kan maksudnya penulisan imro'ah itu kan, saya penasaran apakah itu pakai tamar buto atau pakai tak biasa kayak di kolat imro'ah itu Pakai tamar buto. Ya, antum nggak pernah lihat tulisan imro'ah pakai tamar buto? Emang pernah antum lihat pakai imro'ah pakai tak biasa? Enggak, imro'ah itu tamar buto. Tamar buto itu untuk menunjukkan perempuan. Iya, untuk tamar buto salah satu penanda dia perempuan. Tapi di sini tak biasa. Mana? Oh iya ya. Bisa jadi ini yang salah cetak. Di Al-Quran apa? Coba tengok di Al-Quran. Setahu saya yang namanya tamar buto, imro'ah itu pakai tamar buto. Malis. Coba di cross check ya di Al-Quran ya. Menurut antum gimana? Antum ketika baca imro'ah pakai ta biasa atau tamar buto? Ta biasa di Al-Quran. Berarti kita ngikut di Al-Quran. Yang paling benar itu kan Al-Quran. Nanti penjelasannya kita lihat di i'rab ya. Nanti kalau yang di imro'atu itu bukan ta ta'nis ya. Itu ta biasa ya. Itu ta bahagian. Jadi gini, ta ta'nis itu ta sukun yang menandakan bahwa dia mu'annas. Sementara imro'atu itu tanya bukan sukun. Gitu. Nah, adapun kenapa imro'atu di Al-Quran itu dia tidak tamar buto, yang pada dasarnya itu tamar buto, pasti ada alasannya. Nanti lihat di i'rab Quran ya biasanya. Nanti kita coba lihat kenapa ta pada imro'atu imronnya itu tanya ta biasa, tidak tamar buto. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan lagi boleh ahlan. Gimana? Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Makanya nanti di sini kalau antum megang Tufatus Saniyah ya, coba dilihat. Wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha fala yadurru tahrikuha li'aridit takhallus min altiqa'i sakinain. Itu tadi yang kita bahas. Ya, pada dasarnya dikatakan memang ya asalnya itu memang sakin, sukun ya. Tapi tidak masalah kalau dia kemudian diharokatkan dikarenakan apa? Li'arid takhallus, untuk menghilangkan kesulitan dalam membaca ya. Takhallus itu kan melepaskan ya, min iltiqa'i sakinain, ketika bertemu dua sukun ya. Iz qalat imra'atu. Jadi imra'anya itu juga pada dasarnya dia bukan baris kasrah ya gitu. Namanya tuh hamzah. Ada dua tuh, hamzah, satu qata, satu wasal. Maka di situ hamzah wasal, dan hamzah wasal itu tidak berbaris ya. Hamzah wasal itu tidak berbaris. Kalau nggak tak ta'nis harus tanwin. Yang mananya tanwinnya? Tun. Iya. Kalau dipisah ya, tapi kalau ini kan mudhaf mudhafin lain. Imro'atu Imron. Jadi istri Imron, ya. Oke, baik ya. Sampai sini paham ya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol ya. Sambil dilihat catatan kita. Baik. Ada lagi yang bertanya?
Paham nggak kira-kira sampai di sini? Paham ya? Iya. Kadang kan bingung juga itu, problem kita sebagai pengajar itu melihat peserta didik itu ketika diam. Maknanya dua. Satu, dia paham. Yang kedua, tidak paham sama sekali. Ada gitu. Tapi setiap guru biasa husnuzon. Ketika diam berarti dia paham semuanya. Baik ya. Taib ya, silakan saja ya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kalaupun nanti di kedepannya ketika menemukan persoalan dan pembahasan itu sebelumnya, di pembahasan sebelumnya nggak apa-apa ditanyakan saja. Baik, kita lanjutkan. Setelah tata sakinah itu tanda keempat ya, tanda keempat. Hanya saja nanti tidak disebutkan di sini untuk bagaimana fi'il amr. Madhi mudhari kan sudah disebutkan, amr tidak disebutkan ya. Di sini penulis kalau di Tuhfatus Saniyah dikatakan taraka alamatu fil amr dalalatu ala talab maqabli ya al mukhatabah nun taukid ya. Jadi fi'il amr itu tandanya ada khusus sebenarnya. Tidak disebutkan di dalam matan jurmiyah, tapi dijelaskan di dalam beberapa syarah kitab ataupun di penjelasan kitab nahwu yang lain. Tandanya apa? Biasanya itu apa? Menerima qabul ya mukhatabah. Gitu. Jadi masalah umumnya fi'il amr itu ketika dia untuk dhamir mukhatab wahid anta, dia kan selalu sukun ya. Sukun ataupun yang menggantikan dari sukun, jazam atau menggantikan dengan jazam. Karena alamat jazam kan banyak ya nanti di apa namanya di i'rab. Nah, setelah itu kalau dia untuk mukhatabah, untuk perempuan dia ditambahkannya. Contoh, idrib menjadi idribi, ijlis menjadi ijlisi, uktub menjadi uktubi. Nah, itu salah satu tandanya. Jadi ketika ada ya mukhatabah, maka itu adalah fi'il amr. Dan fi'il bukan huruf, bukan isim. Begitu juga kalau ada misalnya nun taukid, uktubanna. Nanti berbeda lagi pembahasannya ya. Tapi ketika ada nun taukid, maka dia adalah fi'il dan fi'il itu dipastikan fi'il amr. Taib, dengan begitu kita sudah menyelesaikan alamatul ism dan kita beralih alamatul harfi. Silakan sebelum masuk ke alamatul harfi, tafadhal yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Ada? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Tafadhol. Siapa yang mau baca? Alan, boleh bergantian ya yang bacanya, kan semua kan megang kitab ya. Kan bacanya cuma matan doang ya, bukan sarah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huruf wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Baik, coba kalau kira-kira diartikan itu gimana itu? Ngartikannya Irfan. Huruf itu tidak mempunyai yasluh itu mana tadi? Salaha yasluhu, mana salaha yasluhu? Islah, aslaha yuslihu islah, salaha yasluhu salahun, sulhun, apa artinya? Soleh, apa arti soleh itu? Soleh li kulli zaman wa makan. Salahiyah. Apa artinya kira-kira? Kebenaran. Ya, salaha yasluhu. Salaha itu artinya apa ya, kalau misalnya kita arti kata dasarnya solah itu artinya layak ya, layak, benar, sesuai dan lain sebagainya ya. Tapi kalau di sini dikatakan ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Gimana cara ngartikannya? Jadi apa yang dia tidak yasluh ya, ma'ahu ya, tidak bisa ya, atau tidak layak bersamanya. Tanda atau dalil itu kan petunjuk ya, petunjuk isim dan dia petunjuk fi'il. Maksudnya apa di sini? Huruf itu adalah ya tandanya. Ini kan kita berbicara tanda huruf ya. Tandanya selain tanda isim dan tanda fi'il. Jadi mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Gitu. Jadi selain tanda isim yang disebutkan, selain tanda fi'il yang disebutkan, fahuwa harfun. Dan tandanya apa? Tidak ada tanda tertentu. Gitu. Tidak ada tanda tertentu. Ya, karena itu tadi gitu ya. Karena huruf itu
keberadaannya itu ditopang dari keberadaan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lain. Biasanya huruf itu diketahui sudah ada klasifikasi khusus. Masalah tadi ya, harful jar, min, ila, an, ala. Kita tidak tahu tandanya. Ini min ini tandanya apa ya kira-kira? Nggak bisa. Karena memang sudah dari sananya min. Begitu ya. Tidak dia tambahnya ya, tidak didahului qad, tidak enggak gitu ya. Tapi memang sudah dalam klasifikasi min, ila, an, ala. Contoh yang lain, harful qasam, wa, ta, ba. Wallahi, tallahi, billahi. Apa tandanya? Enggak ada. Emang sudah diklasifikasikan saja. Gitu ya. Contoh lagi apa lagi yang lain? Istifham. Ada hal, ada man, ya ada ma dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya gitu ya. Huruf jazan, ada lam, alamma gitu dan lain sebagainya. Gitu. Huruf nasab, ada lan dan lain sebagainya. Nah, itu semua dikatakan ya yang tidak ada tanda secara khusus, dia itu adalah huruf ya. Maka dia tidak, sudah barang tentu dia tidak ada hubungannya dengan alif lam gitu ya. Alif lam, wala tanwin, begitu juga dengan tanwin, wala dukhulu huruful khafat, begitu juga dengan huruf khafat gitu ya. Dan ini yang menunjukkan dia huruf itu punya khususan gitu ya, tidak ditandai dengan tanda-tanda tertentu seperti isim dan fiil sebelumnya. Maka min huruf jar nggak bisa kita tambahin al min, tidak ya gitu ya. Atau dengan tanwin jadi minun, nggak bisa. Atau masuk dengan huruf khafat ila min gitu ya, tidak, dia tidak punya tanda khusus ya. Nah, dengan begitu kita sudah menyelesaikan tanda-tanda isim, fiil, huruf yang ada. Fadhol, sebelum dilanjutkan, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Bentar ya, saya izin ke sebelah. Tidak bisa dimasuki tanda isim atau tanda fiil. Nah, gitu. Atau cara memahami huruf itu dengan cara mengetahui tanda-tanda isim dan fiil. Ya, dengan begitu secara otomatis kalau kita sudah mengetahui tanda isim, tanda fiil, maka kita mengetahui yang tidak ada tanda fiil isimnya itu huruf. Gitu ya. Silakan bagi yang lain yang ingin bertanya. Gimana? Ustadz, tadi yang belum datang belum di ini absen ya? Silakan boleh ditulis. Ustadz siapa namanya? Fadhal. Fadhal. Oh iya. Fadhal. Diisi dulu namanya. Siapa namanya antum, Ustaz? Muhammad Azkial. Rizky Al-Zidan. Panggilannya Rizky Zidan. Oh iya. Dari mana? Aceh. Oh sama tadi ya, dari Gayo. Aceh ya. Aceh di mananya? Di? Abdia itu di mana? Aceh mana itu? Enggak, maksudnya Aceh itu kan dengan ya teritorialnya. Maksudnya jarang saya dengar gitu, kurang ma'ruf. Daerah ini ya. Selatan ya. Aceh Selatan itu kan, kalau Aceh Selatan itu kan yang ma'ruf itu apa ya? Oh, bukan. Bukan ya, bukan Aceh Selatan. Ya, salam saya kok banyak lupa ya. Oh, taib sedikit kalau sebelum kita lanjutkan. Saya coba bolehlah siapa sajalah yang mau menjelaskan kembali kira-kira apa yang dipahami dari keterangan kita, alamat, isim, fiil, huruf tadi secara singkat. Fadhal. Saya sebenarnya pengen nunjuk tapi ditetawu sajalah dulu siapa yang mau. Silakan. Bagaimana cara menandai bahwa kata tersebut dalam bahasa Arab adalah isim, fiil, dan huruf? Gimana cara menandainya? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Kenapa antum jadi tiba-tiba menjadi sangat pendiam ya? Iya kan, yang bingungnya kalau misalnya belajar
dalam suasana letter U gini kan bingung kita kan, semua jadi tertunduk gitu ya. Kalau misalnya kita belajarnya pakai syaf gitu kan bisa bisa ngumpet-ngumpet di belakang gitu kan. Jangan ditunjuk gitu ya. Iya, kita pengalaman gitu dulu kalau misalnya belajar, takut ditunjuk kan. Makanya orang Indonesia kalau duduk itu kalau ada kursi yang paling belakang, kalau ada yang lebih belakang, belakangnya lagi. Jarang mau di depan kan. Kan beda banget ya sama orang Mesir ya. Orang Mesir tuh kalau ada di depan dia mau di depan itu. Sekarang diakalin pakai ini Mas, pakai video. Oh gitu ya. Biasanya kan ya rekaman ada. Oh gitu ya. Biar nggak tahu ya. Oke, Khaira. Taib, silakan siapa yang mewakili lah, satu orang lah sebelum kita lanjutkan. Fadal. Cara menandainya bagaimana? Cara menandai bahwa dia isim, bahwa dia fiil, bahwa dia huruf. Fadal. Boleh siapa saja. Kalau tidak ada yang tak tahu, fardu kifayah berarti fardu ain. Saya tunjuk nih orangnya ini. Silakan, yang fardu kifayah dulu dah. Silakan. Silakan. Boleh siapa saja. Fadal. Ya salam. Oke, kalau ada? Oh ya, Fadal silakan. Masya Allah. Untuk mengetahui alamat isim yaitu ala goiri muktaratan di zaman. Jadi cara kita mengetahui kalau itu isim atau tidak, dia itu tidak muktaratan itu bersangkutan ya, bersangkutan dengan zaman ataupun waktu. Sementara fi'il itu muktaratan di zaman, dia menyangkut yang namanya waktu. Nah, fi'il ini terbagi menjadi 3, ada fi'il madi, mudhari, sama fi'il amar. Kemudian yang terakhir yaitu huruf. Huruf itu jadi dia itu maknanya tidak bisa kita ketahui kalau kita belum memahami tentang isim sama fi'il. Baik. Iya, itu untuk pengantar, sebelumnya belum menjawab secara utuh pertanyaannya. Tapi alhamdulillah khair, karena memang itu tadi yang dijelaskan kita di awal ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya tertuju apa saja alamatnya, tanda-tandanya, gitu kan. Makanya tadi yu'raful isma bi yu'raful fi'l ya bi-nya itu ya. Jadi yu'rafnya itu bagaimana kita mengetahuinya. Maka diketahui yang tadi ya, seperti yang disebutkan oleh musannif ya. Isim itu dikatakan dengan apa? Biqad, wasin, wasaufa, wa ta nisu sakinah. Itu fi'il ya, bukan isim ya. Qad, sin, saufa, ta nisu sakinah. Makanya kalau di pondok pesantren yang klasik itu kan dihafal matan jurmiyah itu. Dan juga di sini kan trennya juga teman-teman tuh suka ngafal matan gitu. Semua matan, bukan matan jurmiyah saja, sama matan-matan yang lain juga dihafal gitu ya. Nah, paling tidak walaupun kita tidak hafal semuanya al-kalamu wa lafzu wa fil taqsimul kalam dan lain sebagainya, cukup kita poin-poinnya saja. Poinnya apa di antaranya? Nih, bagaimana sih mengetahui fi'il? Fi'il itu diketahui dengan 4 hal. Pertama, qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, yang keempat ta sakinah. Selesai. Terus bagaimana dengan tadi fi'il ya? Bagaimana dengan isim? Isim dengan apa? Bil khafad, tanwin, alif lam, ya, huruf ya khafad atau huruf jar. Nah, begitu. Nah, itu. Jadi poin pentingnya di situ yang ingin saya sampaikan. Baik ya. Nah, kalau huruf tidak ada tanda-tanda. Baik, sekarang kita masuk babul i'rab. Jadi kita selesai ya. Selesai bab pertama yang tentang al-kalam. Sekarang kita masuk yang inti dari pembahasan nahwu itu sendiri. Dan ini kita harus fokus karena ini lumayan banyak dan lumayan ribet. Kenapa? Karena nanti terkait dengan tasrif yang berhubungan dengan ilat. Mu'tal ya, itu kan tasrif. Nah, nanti mu'tal itu kelihatannya lain, dibaca lain begitu. Gitu ya, itu ilatnya. Makanya kita harus fokus ya. Taib, babul i'rab, dan ini inti dari ilmu nahwu ya. I'rab itu inti dari ilmu nahwu ya. Sebab nahwu itu targetnya adalah mengetahui taghyir awakhir kalimah. Fa huwa i'rab. Gitu ya. Sementara kalau tasrif, sorob itu mengetahui apa? Perubahan dari bentuk-bentuk kalimat. Kalau ini perubahan
dari syakal atau bentuk akhir kalimat, bukan secara keseluruhan kalimat. Kalimat dalam yang kita maksud itu kata ya, dalam bahasa Indonesia ya. Jangan bayangi kalimat ketika disebutkan kalimat bahasa Arab itu kalimat bahasa Indonesia. Karena nanti berbeda. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata ya, sementara kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Di mana susunannya, kalau pertemuan pertama kita sebutkan kata itu adalah susunan beberapa huruf yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia ya. Sedangkan kalimat itu adalah susunan beberapa kata yang memiliki makna ya. Susunan beberapa kata memiliki makna. Nah, itu yang membedakan antara kalimat dan kata dalam bahasa Arab. Baik, silakan siapa yang mau baca babul i'rab. Qala al-musannid al-i'rabu fadhal. Tamam, baik. Gimana kira-kira cara mengartikannya? Sanami? I'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat, diistilahi perbedaan awamil atau yang menggantikan. Awamil itu gimana cara ngartikannya? Ada amil. Iya, amil itu kira-kira apa maksudnya? Amil itu kan digunakan dalam berbagai istilah ya. Ada amil zakat gitu ya. Ada amil istilah nahu dan lain sebagainya. Amil kira-kira apa? Al-amilat dakhilah. Gimana? Sebab ya, sebab atau faktor-faktor yang masuk ya. Ya. Secara lafaz atau Takdir. takdir. Iya. Ya, itu istilah khusus yang nanti akan kita jelaskan nih. Baik ya. Nah, poin yang harus kita ketahui tentang i'rab pertama definisinya dulu. Jadi musannif di sini mendefinisikan ya, As-Sanhaji Ibnu Al-Jurum rahimahullah taala mendefinisikan i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhila 'alaiha lafzan atau taqdiran. Adanya perubahan bentuk akhir sebuah kata. Maka kata tadi al-kalam ya, kalam itu kan jamak ya. Maka mufrad-mufradnya disebut dengan kalimah ada 3. Jadi perubahan yang 3 tadi terutama dalam fiil ya, terutama dalam fiil dan begitu juga isim. Kalau dalam huruf itu hampir nyaris tidak berubah walaupun ada yang berubah. Gitu ya. Tapi dari ketiga komponen ini, isim, fiil, huruf, dia akhirnya berubah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada faktor yang mengubahnya sehingga dia berubah bentuk. Ada sebab yang merubahnya sehingga dia berubah bentuk. Gitu ya. Maka itu dikatakan i'rab ya. Baik perubahan yang bersifat lafaz ya, lafaznya memang benar-benar berubah, tulisannya berubah, pengucapannya berubah, atau ya dari sisi takdir. Takdir itu apa? Dia ditakdirkan seolah-olah berubah walaupun tidak berubah dalam tulisan dan dalam pengucapan. Nanti kita akan lihat bagaimana yang dimaksud. Gitu ya. Jadi i'rab itu adalah perubahan bentuk akhir sebuah kata dikarenakan ada perbedaan faktor ataupun sebab-sebab yang masuk ke dalam kata tersebut, baik yang bersifat lafaz maupun takdir. Gitu, itu arti secara bahasa ya untuk pengertian i'rab tadi. Nah, gitu, itu maknanya secara bahasa. Ya. Kalau di sini dijelaskan ya, i'rab itu secara bahasa itu nanti maknanya izhar. Izhar itu artinya menjelaskan ya, menampilkan, menampakkan. Nah, secara istilah tadi disebut dengan taghyir ya, awakhir kalimah. Nah, contohnya sederhana, contoh ya, contoh. Nah, contoh i'rab itu di sini misalnya kita lihat, kita sebut salah satu kalimah, jenis kalimah itu ada isim. Salah satu jenis kalimat itu tadi kita kenal yang disebut dengan isim. Ya, fahuwa kalimatun dalla ala ma'na fi nafsi ghaira muqtaranin bi zamanin. Itu isim.
Kita sebut sajalah satu contoh isim Muhammad. Ini isim ya? Muhammad, isim, dia bukan fiil, bukan juga huruf, ya. Muhammad. Muhammad saat kita tuliskan, ya, Muhammad kita tuliskan, umumnya kita membaca Muhammadun. Umumnya. Tetapi ketika kita rangkaikan dalam sebuah kalimat, ingat kalimat adalah susunan beberapa kata. Ya, dalam bahasa Indonesia ya. Ya, bukan kalau dalam bahasa Arab nanti jumlah kita katakan. Muhammadun ini tanwin, dhammatain di atas, dia bisa berubah secara otomatis kalau ada awamil dakhilah alaiha. Contoh, kita buat haza Muhammadun. Ya. Nah, ini bentuk asli pada umumnya ya. I'rab pertama itu adalah dhammah, ya. Dia kita baca Muhammadun. Tidak boleh Muhammadan, tidak boleh Muhammadin. Kenapa? Karena di sini mubtada, ini amilnya. Dan di sini khabar. Hukum mubtada khabar adalah marfu. Nanti di akhir sekali kita membahas marfu'atul asma wa mansubatul asma. Apa saja isim-isim yang marfu dan apa saja fi'il isim-isim yang mansub. Tamam? Baik. Ini pertama. Maka kata Muhammad yang kedua, dia tidak lagi jadi dhammah marfu, dalam i'rab disebut marfu, tapi kita sebut fathah. Kapan? Masalan saat kita membuatnya dalam posisi maf'ulun bih. Maka di sini adalah fi'il wa fa'il, dan di sini adalah maf'ulun bih. Nah, inilah yang kita maksudkan perubahan akhirnya. Gitu ya. Begitu juga dengan contoh yang lain. Muhammad yang ketiga, kita tidak bikin dun dan tetapi kita buat din. Saat ada masuk sebelumnya huruf jar, kita sebutkan di sini marartu bi Muhammadin. Di sini jar majrur. Oke. Nah, ini salah satu contoh di antaranya perubahan i'rab yang ada. Ya, nanti bisa jazam juga, masalah nanti untuk fi'il mudhari ya, bukan hanya isim. Ini kan isim. Nanti fi'il juga begitu. Contoh yang fi'il. Fi'il itu bisa berubah. Contoh fi'il mudhari. Ya. Yadribu. Oke, yadribu. Ya, yadribu Muhammadun. Oke. Nah, ini bisa berubah menjadi lam yadrib. Perhatikan. Lam yadrib Muhammadun. Mana yang berubah? Pertama rafa dengan dhammah, yang kedua jazam dengan sukun dikarenakan apa? Ada yang kita sebut dengan huruf jazam. Al-jazam, ya. Al-jawazim atau adawat al-jazm. Gitu ya, dan seterusnya. Ini pengantarnya dulu. Oke, oleh karena itulah kita katakan bahwa ketika ada faktor yang masuk dan dia merubah akhir katanya, ya, akhir katanya. Dan akhirnya bukan hanya baris ya, bukan hanya baris. Nanti bisa menghilangkan sebagian huruf yang ada kalau dia hurufnya huruf ilat. Gitu ya, huruf ilat. Nanti bisa, nanti kita akan lihat selanjutnya. Baik, itulah kenapa i'rab itu disebut dengan merubah akhir kalimat. Oke. Sampai sini kira-kira paham? Tidak? Masih nyambung tidak? Nyambung ya? Kalimat yang tidak memasukkan amil itu mabni. Kalimat tidak, pada dasar itu untuk kata ya. Sebenarnya itu tidak jadi kalau dia hanya satu kata itu kan tidak disebut dengan kalam, gitu ya. Maka saat dia tidak juga kita katakan mabni.
Seumpama kalau misalnya kita katakan Muhammadun, pada dasarnya itu kita ingin memberitakan haza Muhammadun atau apapun namanya, nanti disebut dengan takdir dalam mubtada yang dihapuskan. Nah, gitu. Dan kita tidak katakan mabni, sebab nanti yang dikatakan mabni itu dia tidak berubah, sementara kata Muhammad itu berubah. Gitu. Akhirnya itu, ujungnya itu berubah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, gitu. Nah, nanti setelah mu'rab ini nanti kita pelajarin tentang apa yang maksud dengan mabni ya. Dan isim-isim mabni itu dia tidak berubah. Gitu. Isim-isim mabni itu tidak berubah, ataupun nanti ada beberapa keterangan yang akan kita lihat ya. Gitu. Nah, fokus kita adalah ketika kata tersebut dirangkaikan dengan kata-kata yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri, yang kita sebut dengan pengertian kalam itu murakkab. Gitu ya. Oleh karena dia murakkab, dia disandingkan dengan kata yang lain. Nah, ini ada keberpengaruhan dari kata-kata sebelumnya. Ya imma kata tersebut huruf, ya imma kata tersebut dengan fiil atau isim itu sendiri. Contoh, nanti isim ketemu isim itu bisa berubah jadi mudhaf mudhafun ilaih, atau isim ketemu isim dia menjadi mubtada khabar. Huruf ketemu isim jadi jar majrur, gitu ya. Fiil ketemu isim jadi nanti fiil fa'il maf'ulun bih. Nah, itu merubah semua bentuk akhir dari kata yang menjadi fokus i'rab tersebut. Gitu ya. Adapun cuma satu kata saja, fi. Ya, huruf itu semua rata-rata mabni. Masalahnya fi, gitu ya. Atau isim saja, Muhammadun, itu tidak dalam kajian i'rab. Kenapa? Karena tidak disandingkan. Kenapa? Syarat i'rab itu ada al-awamil ad-dakhila 'alaiha. Maka awamil dakhila 'alaiha itu adalah seluruh kata-kata yang memiliki pengaruh ya, merubah bentuk baik harakat ataupun bentuk huruf yang ada terhadap kata tersebut. Jadi ada faktor, bahasanya itu ada faktor peubahnya. Gitu, ada faktor peubahnya. Sama halnya kita sebut kemarin contohnya ketika saya tuliskan wallah. Ini bagaimana cara membacanya? Ada yang membaca wallahu, ada yang membaca wallahi, ada yang membaca wallaha. Mana yang benar? Semua benar, tergantung maksud pembacanya itu ngebaca wallah itu sebagai apa. Gitu ya. Tapi maknanya akan berubah ketika membaca wallahu menjadi wallahi. Wallahi menjadi wallaha, itu berbeda maknanya. Ya, tergantung daripada i'rab yang diinginkan dari masing-masing yang diinginkan. Ya, contoh yang lain yang maf'ul ma'ahu kemarin ya, ja'a al-amiru wal jayshu sya. Mana yang benar? Dua-dua benar. Gitu. Maka selalu itu kalau kita yang awal-awal mula belajar tuh selalu terjadi perdebatan yang cukup sengit ya. Seperti perdebatan antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Wah, nggak benar ini nggak benar. Ya gitu, likusuri ma'limatina. Gitu ya. Karena memang keterbatasan ilmu kita menganggap ini dan yang lain menganggap itu dan lain sebagainya gitu. Baik ya, sampai sini paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi ya. Berarti tadi sudah paham ya yang dimaksud dengan taghir awakhir kalimah itu sudah paham ya. Taghir awakhir kalimah. Nah, yang tadi yang kita sebutkan itu lafzan. Lafzan itu apa? Yang ditulis, yang dibaca itu tuh juga. Ada yang takdiran. Di mana takdir itu mayumna'u minat talafuz bi mani' min ta'azzur. Jadi dia nggak disebutkan, terhalang untuk menyebutkannya. Dikarenakan apa? Ada ta'azzur, ada istisqal au munasabah. Istilahnya gitu. Itu nanti kalau misalnya antum lihat di di keterangan syarah Matan Jurmiyah di Tuhfatus Saniyah ya. Ya, masalan. Contoh yad'ul fata. Ini biasanya kalau dia masuk di ilat, imma ilatnya masuk di isim ataupun di fi'il, sama. Ya. Ini kita yang lafaz. Kita sebut, kalau ini kan jelas ini zahir ya. Zahir jelas.
dan dia lafzan. Kalau misalnya saya buat al-fata, isim fi'il huruf, tanda isimnya apa? Alif lam, tamam. Ini yang kita sebut dengan takdir, tidak juga kita katakan mabni ya, tapi takdiran. Masalan kita sebutkan zahaba. Bagaimana antum bacanya ini? Zahaba al-fata. Baik. Saya ingin buat lagi ra'aitu bagaimana bacanya antum? Ra'aitu al-fata. Sama juga saya buat marartu bil fata. Semuanya fata. Tidak kita baca zahabal fatayu wa ra'aitul fataya wa marartu bil fatayi. Paham ya? Nah, berubah ini pada hakikatnya berubah, cuman perubahannya itu dia disebut dengan takdiran, laisa lafzan. Paham ya? Nah, itu yang disebutkan oleh penulis ya. Maka di sini dikatakan al-fata tadi ya, apapun kondisinya, mau dia marfu, mau dia mansub, mau dia majrur ya, maka dia disebut tidak berubah ya, man'un li zuhuriha ya, li ta'azzur, karena memang dia tidak mungkin fataya, fatayu dan lain sebagainya. Nah, itu isim. Ya, itu isim. Nanti ada yang untuk fi'il, sama juga. Ini kan karena dia ada huruf ilat. Iya, huruf ilat terakhir. Contoh yada'u. Ya, yada'u. Nah, yada'u itu dia takdiran juga, dia berubah, ya. Dia berubah. Masalan, yada'u al-fata atau yada'u Muhammadun. Yada'u Muhammadun. Yada'u Muhammadun. Fokus kita bukan di Muhammad ya. Kalau Muhammadnya selesai sebagai fa'il dan dia lafzan. Ya, fa'il lafzan. Nah, masalah kita di sini nih. Yada'u. Masalah kita di sini. Di wawunya. Nah, inilah disebut dengan nanti takdiran. Ya, kenapa takdiran? Karena kalau kita membacanya lafzan, kita bukan baca yada'u, tetapi yada'u. Lah, kenapa gitu, Ustaz? Karena timbangannya fa'ala yaf'ulu, da'awa yada'u. Tapi man'un litta'azzur, terhalang. Ustaz, kan bisa dibaca, iya emang bisa, tapi orang Arab nggak ngebaca gitu. Kenapa kita harus ngebaca? Kan kita mempelajari kaidah bahasa Arab. Sama mereka itu sulit. Antum kalau punya teman Arab, pasti ada dong kalau punya teman Arab, atau antum kebetulan tanya sama orang Arab, atau sering dengarkan orang Arab, orang Mesir. Orang Mesir itu paling kesulitan menyebut ketika ada kasrah sesudahnya dhamma. Paling sulit itu sunnah. Dan ada kaidah-kaidah yang memang lisan mereka itu, sampai di sini nanti ada istiqol ya, seperti qadhiyu, termasuk nanti di situ ya. Qadhiyu. Kita bisa, dan mereka kalau misalnya secara sadar menyebutkan qadhiyu bisa juga, tapi mereka nggak sebutkan. Mereka sebutkan qadhi saja. Istiqol. Bahkan nanti di situ tanwinnya disebut iwat ya, menjadi qadin. Ya, untuk memudahkan. Gitu, qadhiyun menjadi qadin, hilangkannya dalam kaidahnya. Gitu. Begitu juga nanti orang Mesir itu kalau misalnya suruh sebut fiqhu, al-fiqhu, enggak usah pakai ala, sebut saja fiqhu. Mereka bilangnya apa? Bukan, kita yang bilang fiqh, mereka bilang fuq. Fuq, pakai h ya, pakai h. Fuq. Iya, fuq, madahnya gitu. Nah, itu mereka tuh bilang begitu. Gitu. Jadi bahasa itu begitu, lisan ya kan, karena kita mempelajari lisan orang Arab ya.
Nah, gitu lisan orang Arab ya, maka kita mengikuti kaidah-kaidah yang ada gitu. Seperti kalau misalnya Fatimah, mereka nyebutkan Fatmah. Tidak Fatimah, supaya cepat aja. Gitu. Fatimah. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Inilah yang maksudnya di antara yang kita sebut dengan lita'adzurnya. Man'un lita'adzur ya, man'un litsiqal wa man'un lil munasabah. Gitu ya. Ya, lita'adzur dan lain sebagainya. Taib. Nah, itulah pengantar i'rab ya. Jadi i'rab itu yang kita ketahui seperti itu. Jadi dia berubah. Kita belum masuk inti i'rabnya ya, tapi ini pendahuluan untuk memahamkan kepada kita bahwa setiap kata di dalam bahasa Arab itu berubah satu sama lain ketika disandingkan. Gitu. Nah, tentu kan kita bertanya, emang kok gini amat sih belajarnya? Jawabannya iya, karena bahasa Arab itu tidak berbaris. Gitu. Kalau sekarang ya bahasa Arab itu disepakati semua berbaris, dan itu kayaknya tidak mungkin. Bakal tidak akan mungkin kejadian bahasa Arab itu berbaris. Ya sampai udah 14 abad dari sejak masa Rasul ya, kita katakan perubahan yang begitu panjang, bahasa Arab itu tidak berbaris. Artinya tidak disepakati orang bahasa Arab itu berbaris. Berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Kalau antum pernah belajar tulisan Mandarin itu kan kanji ya. Tulisan kanji kan dipakai banyak yang tulisan-tulisan yang lain ya. Abjad-abjad yang itu berubah loh. Itu berubah dan sudah disederhanakan, sudah disepakati. Bahkan untuk menyederhanakan, orang mempelajari dengan bahasa Latin. Nah gitu. Bahasa Arab itu tidak, gitu ya. Nah, oleh karena itulah ilmu nahwu dan shorab itu akan tetap terus harus dipelajari. Nah, gitu. Kalau sudah berbaris seperti Al-Quran sekarang, itu Al-Quran saja. Jadi satu-satunya bahasa Arab yang disepakati berbaris cuma Al-Quran. Yang lain itu tidak ada. Kalaupun antum temui kitab dan dia ada syakel hurufnya, itu dipastikan ya, menurut penerbit ya, pembaca kitab itu adalah pemula, makanya dibariskan. Selain yang kitab yang sering dipakai untuk pemula, yakin antum, nggak ada yang berbaris. Maka dari itu kita perlu untuk membacanya menguasai ilmu nahwu. Gitu. Tanpa ilmu nahwu, ya seperti mungkin di antara sebagian kita atau kebanyakan siswa ataupun santri yang belajar bahasa Arab pemula, ya, serahkan satu kalimat, coba suruh baca. Wah kan tuh membacanya ini kan, gaya bebas kan ya, suka-suka dia aja ngebacanya ya. Mau dibaca sukun-sukun, mau dijalan patah-patah gitu kan. Ada levelnya lebih tinggi, yang agak lebih cerdik sedikit, bukan cerdas ya, tapi cerdik. Supaya terhindar dari kesalahan, disukunkan semuanya. Disukunkan semuanya gitu ya. Disukunkan semuanya untuk menghindarkan kesalahan. Apakah dia fathah, apakah dia kasroh, apakah dia dhammah gitu ya. Jadi dia pakai prinsip kaidah itu khurujun minal khilaf mustahabun. Gitu ya. Ya, makanya ini penting gitu ya untuk membaca itu ya. Dan dalam faktanya kita juga terkadang masih sering ya saat membaca itu kita salah dalam menempatkan nahunya yang ada. Walhasil ketika salah dalam menempatkan nahu, yaitu memiliki pengertian yang berbeda. Dan pengertian berbeda itu mempengaruhi pemahaman kita saat kita membaca teks-teks bahasa Arab. Nah, begitu ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Sampai sini kira-kira paham? Tafadhol, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ini masih pengantar ya, masih pengantar i'rab tadi kita sebutkan.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Anda. Dalam kalimat ya man talabil ilmi Ya man. Kalau sudah gabungan beberapa kata wajib ada i'rab. Makanya benar nggak cara ngebacanya ya man talabil ilmi? Fadal. Tulisannya gini bukan? Oke. Silakan, siapa yang mau baca? Coba dari antum Ustaz. Baca Ustaz. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Coba ya. Yang atas. Baca. Baca aja kayak bebas tadi yang seperti saya bilang. Bebas aja bacanya. Terserah antum mau barisin apa aja nggak apa-apa. Ya minal tolibil ilmi. Ah, kan kelihatan ya. Karena masih belum menguasai nahunya. Fadal Ustaz. Yaman tolibul ilmi mamu mi. Oke, yaman tolibul ilmi. Gitu ya. Oke, baik, lanjut Ustaz. Yaman tolibil ilmi. Fadal Ustaz. Yaman tolabil ilmi. Fadal Ustaz. Tolabil ilmi. Fadal. Tolab atau tolib? Tolabil ilmi. Fadal. San, antum san. Yaman tolabil ilmi. Fadal. Yaman tolibil ilmi. Fadal. Yaman tuh nama orang nanti Yaman toh. Yaman Batodis. Yaman. Yaman talibul ilmi. Fadal antum. Yaman talibul ilmi. Taib. Ada antum, Irfan. Tuh atas. G bebas nih. Yaman. Taib. Hah? Suruh jelasin. Taib. Inilah kita katakan kenapa ilmu nahwu itu penting. Karena kalau sudah dirangkaikan dua kata atau lebih, dia ada i'rabnya. Nggak bisa sembarangan menurut perasaan saya Ustaz begitu yang enak bacanya. Gak bisa. Ilmu itu gak pakai perasaannya. Kalau ilmu pakai perasaan nanti jadi subjektif semuanya, gitu ya. Sementara sifat ilmu itu adalah objektif, gitu ya. Taib. Sekarang kita analisis bener nggak yang antum baca. Oke, pertama, oh ini sepakat, ini antum bacanya ya semua, pasti. Kalau ditanya kenapa alasannya antum baca ya, nggak mungkin Ustaz, karena ada alif. Itu jawaban paling sederhana, paling simpel ya. Oke ya, karena ada alif ya, jawaban paling sederhana. Namun di sini posisinya sebagai apa di sini? Disebut apa? Yaitu disebut dengan isim, huruf atau fiil. Huruf. Ada yang bilang isim? Ada yang bilang fiil? Artinya diamnya antum asukuta lama terido ya. Oke. Kan antum bilang isim fiil huruf. Huruf ya. Antum? Ragu ya? Ini ragu ini antara dua hal yang diketahui cuman tidak bisa diyakini. Ya. Atau enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali. Baik, tamam ya. Baik ya. Ini kita sebut dia bukan isim dan bukan fiil, tetapi huruf apa? Nah, huruf nida nanti namanya. Nanti akan kita pelajari. Dia panggilan, makanya bacanya ya. Dan dipastikan ini satu kata. Ya. Baik, berikutnya man. Isim fiil huruf. Isim. Ada yang bilang fiil. Ada yang bilang huruf.
Karena ada nyambung. Karena Ada nyambung. udah nyambung. Isim ya. Isim, taib. Isim apa di sini? Isim mausul. Mausul. Oke. 2. Pastinya 2 ya, berhenti ya. Jangan dibilang manto. Kalau manto lain lagi ceritanya ya. Oke ya. Oke, 2. Baik. Berikutnya kata ini. Isim, fi'il, huruf. Siapa tadi? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Isim, fi'il, huruf. Hah? Isim, fi'il, huruf. Isim ya? Nggak ada yang mengatakan fi'il? Huruf? Nggak ada. Oke, ini yang ketiga. Oke. Di sini huruf. Isim. Isim. Oke. Nah, berikutnya. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim. Oke, yang keempat. Isim. Oke. Nah, perbedaannya muncul ini aman. Ittafaqah. Aman semuanya. Bacanya yaman. Ya, tidak ada yang bacanya yamin tadi ya. Kalau min jadi huruf dia jadinya ya. Oke. Yang muncul perbedaannya adalah ada. Oh, ada ya? Ya salah, ada ya? Oh, itu tadi lewat. Oh, berarti ada. Tadi berarti ngebacanya huruf tadi yamin. Iya. Iya. Iya, kayak bebas ya. Iya, huruf ya. Seru nanti ke pertama ntar yang baca itu. Buat dari mana ntar? Baik. Baik ya. Oke. Taib lah, walaupun ada satu tidak dianggap lah, maafu anhu lah ya, maafu anhu lah ya. Oke, kita anggap sepakat lah di sini ya. Nah, muncul perbedaan kan di sini. Ada yang membaca tolaba, ada yang membaca tolibu, ada yang membaca toliba. Ini dibutuhkan ilmu nahu. Ya, kalau misalnya kita katakan dia isim, maka kita harus mengidentifikasikan isim apa yang ala wazan ini. Isim apa? Isim fa'il. Maka isim fa'il itu wazannya apa? Fa'ilun. Kalau antum baca fa'ala jadi wazannya dia timbangan fi'il. Iya. Ya. Jadi tolaba itu fi'il bukan isim. Tapi kalau misalnya isim dia fa'ilun. Gitu ya? Jalisun, daribun, katibun. Dengan begitu yang ngebaca tolaba salah. Gitu ya? Yang ngebaca tolaba ya man tolabal salah. Da khoto jali yani. Ya? Gitu ya? Nah, kecuali antum menyebutkan ini fi'il dan nggak cocok juga kalau dibikin fi'il. Gitu ya? Nah, maka sudah pasti kita bacanya tolibul. Gitu ya? Nah, kalau sudah ini udah gampang. Sebab ketika isim kedua ketemu, nah ini tidak ada persoalan ya. Al-ilmu pada dasarnya, tapi karena dia sebelumnya isim ketemu isim, ketika diidhofahkan, maka di sini mudhaf, di sini mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dia khafat kasrah. Nah, begitulah kurang lebih belajar nahwu itu, ya. Gitu. Sebagian antum mungkin merasa bingung, gimana sih membedakan? Iya, kalau misalnya antum waktu di Indonesia belum menyelesaikan matan jurmiyah. Ya, tapi mudah-mudahan di kelas kita ini setelah menyelesaikan matan jurmiyah antum lebih terbuka sedikit ya. Walaupun untuk paham total masih belum ya, karena matan jurmiyah itu masih level yang dasar. Sebelum antum menguasai tasrif juga masih belum bisa memahami bahasa Arab dengan baik kalau cuma antum memahami matan al-jurmiyah. Gitu ya. Baik. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Baik, kalau tidak ada yang bertanya sedikit ya. Ini kita. Kalau tadi yang disebut dengan i'rab, ada kebalikannya yang disebut dengan mabni. Ya, mabni. Maka ada istilah selain i'rab disebut dengan mabni. Ya, kebalikan i'rab ya, itu disebut dengan mabni. Kalau i'rab artinya dia berubah, mabni itu artinya tetap. Berasal dari kata bana. Bana yabni, mabniyun. Gitu ya.
Bana itu kan binaun itu kan bangunan. Kenapa dikatakan bangunan itu bina? Karena dia tetap mustaqir, tidak berubah. Makanya katakan binaun. Gitu ya, mabni. Nah, di dalam bahasa Arab selain mufrad kata, itu ada kata yang berjenis mabni. Arti mabni di sana dia tidak berubah apapun kondisinya. Gitu ya. Ya, maknanya dalam bahasa Arab itu as-subut wal luzum. Subut wal luzum itu artinya tidak berubah. Ya, dalam istilah luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Jadi mengharuskan akhir kata di dalam bahasa Arab halatan wahidatan. Satu kondisi saja. Dia tidak berubah. Walau bagaimanapun dia tidak berubah. Li ghairi amil wal i'tilal. Ya. Baik dia ada amil apapun yang masuk, ya. Ya wala i'tilal, ya, ataupun ilat ataupun penyebab yang dia merubah, ya. Nah, ini biasanya ditemukan pada bentuk kata yang sifatnya huruf, ya, huruf, ya. Masalan kam, man, haula, ams dan lain sebagainya, munzu, haisu. Nah, gitu ya. Nah, walaupun ada sebagian isim ya, seperti kaifa, itu tidak berubah. Gitu, itu tidak berubah. Secara kaidah umum. Nanti ada pengkhususan. Gitu ya. Nanti ada pengkhususan. Nah, ini yang dikatakan yang disebut dengan mabni, dan mabni itu juga mengacu daripada huruf syakal yang ada. Imma mabni sukun, wa imma mabni kasrah, wa imma mabni dhammah, wa imma mabni fathah. Ya, masalah tadi yang disebutkan kam mabniun ala sukun. Ya, mabniun ala sukun. Walaupun masuk huruf ketemu huruf, ya, ini isim ya, istifhamnya. Kam. Masuk huruf jar bikam. Tidak bisa kita baca bikami. Gitu ya? Bikam. Gitu ya? Tetap dia sukun. Nah, gitu, mabni ala sukun. Begitu juga dengan mabni ala kasrah. Ams. Amsil yaum. Enggak kita baca amsal yaum, wa amsul yaum, tidak. Ya, mabni. Ya, mabni. Nah, begitu juga dengan yang dhammah, mundu. Tidak bisa kita baca mundi atau mundla. Nah, begitu. Nah, itu semua yang kita sebut dengan mabniyun. Lawan dari kata mu'rabun. Taib. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Silakan. Paham ya sampai sini ya? Betul, kalau yang ada yang ingin bertanya. Oke. Nah, dengan begitu ya, pertemuan hari ini insyaallah kita cukupkan untuk pengantar sampai i'rab ya. Pengantar i'rab. Adapun jenis dan tanda-tandanya insyaallah di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Jadi kita ketahui dari awal pertemuan kita sudah mengenal kalam. Walafzul murakkabun fi bil wad'i. Kemudian pembagiannya taqsimul kalam ila salasa ismu wa fi'lun wa harfun, ifun fi'lun wa harfun. Lalu kemudian setelah kalam pembagiannya masuk alamat wa alamatul kalam ya yu'rafu bi qad wasim dan seterusnya. Nah, begitu. Sampai kemudian i'rab ya taghyiru awal kalimat dan seterusnya. Imma lafzan wa imma taqdiran. Dan insyaallah nanti masuk pada anwa'ul i'rab wa alamatuhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.